Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi sharing bagaimana cara mengerjakan eh, modul 2 pada PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Mari saksikan videonya. Jadi pertama-tama, Bapak Ibu silakan login ke akun PMM Bapak Ibu dulu. Ya, ini adalah akun PMM saya. Nah, jika sudah berada di akun PMM, silakan masuk ke menu sertifikasi pendidik. Pada menu sertifikasi pendidik akan ada 3 modul yang wajib Bapak Ibu kerjakan sebagai tugas di PPG bagi guru tertentu. Jadi modul yang pertama yaitu prinsip pengajaran dan asesmen untuk umum, kemudian modul kedua pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir adalah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional atau modul yang kedua di PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Silakan Bapak Ibu pilih atau klik pada bagian pembelajaran sosial emosional. Pada modul pembelajaran sosial dan emosional terdapat 3 topik yang wajib Bapak Ibu selesaikan. Ya, jadi yang pertama topiknya adalah pembelajaran sosial emosional, mengapa penting. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional, apa dan bagaimana menerapkannya. Dan yang terakhir, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, jadi seperti biasa, seperti panduan di modul yang pertama, tugas Bapak Ibu adalah menyelesaikan semua aktivitas di tiap-tiap modul. Jadi yang pertama Bapak Ibu silahkan buka topik pembelajaran sosial emosional yang pertama. Setelah masuk ke sini, tugas Bapak Ibu adalah menyelesaikan semua aktivitas, ya, atau membuat semua tanda yang tadinya bulat, ya, di sini menjadi centang hijau semua. Ya, jadi seperti biasa cukup Bapak Ibu buka saja. Semua aktivitasnya wajib Bapak Ibu buka, ya. Nah, untuk soal yang ini sudah bentuk soal, tidak perlu Bapak Ibu kerjakan, ya. Tapi jika LPTK-nya minta untuk mengerjakannya, silakan Bapak Ibu nanti kerjakan, ya. Tapi kalau tidak ada diminta, tidak usah dikerjakan. Jadi tidak 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 usah terlalu dipermasalahkan. Kemudian aktivitas yang kedua, silakan Bapak Ibu buka juga, pastikan semua tanda di sini berubah menjadi hijau semua. Ya, buka satu persatu aktivitasnya. Nah, di sini ada 3 halaman. Silakan Bapak Ibu buka halaman 1, buka halaman 2, dan buka halaman 3. Cukup Bapak Ibu buka, ya, jadi tidak perlu dikerjakan soal yang ini, tidak perlu dikerjakan. Jadi cukup dibuka saja. Ini semuanya tergantung LPTK-nya. Kalau LPTK-nya minta untuk dikerjakan, ya silakan dikerjakan. Kalau tidak diminta, ya tidak usah dikerjakan. Jadi itu, ya. Jadi tugas utamanya hanya membuat centang yang kosong tadi ini menjadi warna hijau. Jadi jika semua aktivitas sudah Bapak Ibu kerjakan, sampailah Bapak Ibu di latihan pemahaman. Pada latihan pemahaman ini, Bapak Ibu silakan isi, ya, 10 soal ada di sini. Silakan Bapak Ibu jawab soalnya berdasarkan pemahaman Bapak Ibu. Ya, untuk benar dan salah itu tidak masalah, ya, tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Ya, karena di sini sifatnya adalah pretest, ya, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman Bapak Ibu setelah mempelajari topik yang ada di dalam modul tadi. Jadi selesaikan 10 soal, kemudian eh, Bapak Ibu pastikan tandanya di sini juga berubah menjadi hijau semua. Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan cerita reflektif, menyelesaikan latihan pemahaman, Bapak Ibu akan diminta mengisi cerita reflektif. Nah, jadi cerita reflektif ini ada pertanyaan di dalamnya. Silakan Bapak Ibu jawab, ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pelajari di modul yang pertama ini atau di topik yang pertama ini. Ya, jadi minimal 50 karakter. Setelah itu bisa diisi, bisa dijawab, ya. Pastikan juga tandanya berubah menjadi warna hijau centang seperti ini. Jika semuanya sudah selesai, ya, tombol centang hijau sini berubah menjadi besar, tandanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan aktivitas 1 atau topik 1 pada pembelajaran sosial emosional. Jadi saya Bapak Ibu keluar dulu. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan kembali di topik yang kedua,
buka kembali topik yang kedua, selesaikan juga sama seperti topik yang satu tadi dengan Bapak Ibu klik di sini. Nah, jadi tugas Bapak Ibu hanya menyelesaikan aktivitas semua yang ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu cukup buka, nah dipelajari, dibaca-baca, setelah itu ditutup. Pastikan semua tanda di sini berubah menjadi hijau. Hijau centang semuanya sampai di latihan pemahaman tadi sama kayak topik yang pertama ada 10 soal, diisi saja berdasarkan pemahaman Bapak Ibu. Kemudian isikan juga cerita reflektifnya di sini. Ya, pastikan semua tandanya berubah menjadi warna hijau. Kemudian kembali, kemudian lanjut untuk topik yang ketiga. Topik yang ketiga itu pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Jadi Bapak Ibu silahkan buka dan kembali tugas Bapak Ibu adalah menyelesaikan semua aktivitas yang ada di sini. Ya, pastikan semua centangnya berubah menjadi warna hijau. Ya, jadi cukup dibuka, tidak usah Bapak Ibu kerjakan ya. Pastikan semua tandanya berubah menjadi hijau centang seperti ini sampai di latihan pemahaman ya 10 soal tadi diisi saja sesuai pemahaman Bapak Ibu. Setelah itu ceritakan cerita reflektif di sini ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Ini saya tidak buka karena nanti eh, menghindari jawaban yang sama. Jadi silakan Bapak Ibu buka cerita reflektifnya, diklik saja, ada pertanyaan di dalamnya. Silakan Bapak Ibu jawab berdasarkan pemahaman Bapak Ibu setelah mempelajari topik yang ketiga ini. Setelah itu Bapak Ibu kembali dan jika semua tanda di sini sudah berubah menjadi hijau ya, centang hijau semua, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengerjakan post test. Jadi post test di sini ada tiga ya, ada tiga bagian yaitu post test 1, post test 2, dan post test 3. Jadi tiap-tiap post test ini terdapat 5 soal ya. Bobot nilai yang tertinggi ada 5 ya. Jadi kalau 5 soal yang benar berarti itu total nilainya 25 ya. Jadi setiap setiap post test itu soalnya ada 5. Di sini ada 5, di sini ada 5, dan di sini ada 5. Totalnya ada 15 soal. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami adalah hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman. Jadi nilai percobaan pertama adalah nilai yang dipakai sebagai acuannya. Jadi tolong pada saat percobaan pertama mengerjakan post test, usahakan mendapatkan nilai yang maksimal ya, mendapatkan nilai 25. Nah, jadi untuk post test ini bisa Bapak Ibu ulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak masalah. Tapi yang menjadi acuan pertama itu adalah nilai post test pertama. Ya, jadi usahakan maksimal pada percobaan yang pertama. Jika sudah Bapak Ibu kerjakan semua post test 1, post test 2, dan post test 3, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengerjakan jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran adalah tugas akhir dalam tiap modul ya. Jadi apabila Bapak Ibu tidak mengerjakan jurnal pembelajaran, maka Bapak Ibu dianggap tidak menyelesaikan modul itu. Nah, jadi untuk jurnal pembelajaran di modul 2 eh, akan kita bahas bagaimana dan apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan jurnal pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi tahapannya adalah sebagai berikut. Jadi ringkasan materinya sudah saya buatkan. Di sini adalah tips dan trik pengerjaan jurnal pembelajaran bagi PPG bagi guru tertentu atau tahap 3 ya. Jadi di sini ada modul 2 yang sedang kita bahas adalah pembelajaran sosial emosional. Jadi langkah yang pertama adalah Bapak Ibu silakan buat dulu cover. Ya, yang pertama buat dulu cover jurnalnya ya. Jadi nanti akan saya lampirkan di deskripsi bagaimana contoh cover jurnalnya ya. Jadi itu kemudian di halaman selanjutnya Bapak Ibu yang pertama silakan buat materi tentang pemahaman pembelajaran sosial emosional. Bagaimana cara membuat materi tentang pembelajaran sosial emosional? Bapak Ibu wajib mendownload dulu modul itu dari modul yang kedua ini ya. Caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu buka ya di awalnya seperti ini. Bapak Ibu buka di menu sertifikasi pendidik, kemudian buka pembelajaran sosial emosional, diklik di sini. Kemudian Bapak Ibu klik di pengayaan. Di sini kan ada pelatihan, di sini ada pengayaan. Nah, silakan download modul utuh pembelajaran sosial emosional dengan klik kanan, kemudian open new in new tab. Nah, ini adalah modul ajar utuh dari pembelajaran sosial emosional yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan dalam membuat jurnal pembelajaran ya. Jadi itu soal Bapak Ibu download dulu. Caranya tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya di sini
Buatlah materi pemahaman pembelajaran sosial emosional dengan referensi materi seperti contoh di bawah ini. Nah, di sini saya ada contoh materinya, yaitu apa-apa saja yang bisa Bapak Ibu buat, ya, apa-apa saja yang bisa Bapak Ibu tuliskan di jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Di sini saya merangkum pertanyaannya atau materinya itu adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat di modulnya ini, ya, apa itu pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu cari pengertian apa itu pembelajaran sosial emosional, ya. Bisa Bapak Ibu cari di dalam modul utuh ini, ya, lengkap ada di sini semua. Jadi Bapak Ibu boleh menyadur semuanya dari sini ataupun Bapak Ibu bisa meringkas dari pemahaman Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi itu. Jadi silakan Bapak Ibu cari, ya, pengertiannya atau versi Bapak Ibu tentang apa itu pembelajaran sosial emosional. Jika sudah selesai, kemudian yang kedua pertanyaannya, kompetensi pembelajaran sosial emosional. Nah, apa kompetensi pembelajaran sosial emosional? Itu bisa menurut Kessel. Kessel ini nama orang, jadi silakan Bapak Ibu cari di sini kompetensi pembelajaran sosial emosional menurut si Kessel itu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan cari di sini eh, kompetensi pembelajaran menurut Kessel, Bapak Ibu bisa ambil semuanya di sini dari sini, kemudian juga bisa Bapak Ibu ringkas-ringkas sendiri sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu ya tentang pembelajaran sosial emosional, kompetensi pembelajaran sosial emosional menurut Kessel. Jika kedua materi ini sudah selesai, kemudian Bapak Ibu di halaman selanjutnya silakan membuat refleksi pengalaman bermakna. Nah, jadi refleksi pengalaman bermakna ini adalah apa perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari modul pemahaman pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi itu Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap diri Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk pertanyaannya silahkan bisa diikuti pertanyaan yang dari saya. Ini sudah saya buat. Pertanyaannya adalah apa hal menarik yang Anda dapatkan setelah pembelajaran sosial emosional? Jadi Bapak Ibu ceritakan apa hal menarik yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari modul yang kedua ini. Kemudian yang kedua, apakah ada hal baru yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam proses pembelajaran? Nah, jadi silakan ceritakan, adakah hal baru yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam proses pembelajaran modul yang kedua ini? Kemudian yang ketiga, apakah praktik pembelajaran sosial emosional sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu? Nah, jadi silakan Bapak Ibu ceritakan. Nah, kemudian yang keempat, apakah praktik pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan kepada rekan sejawat? Nah, jadi ini Bapak Ibu, apakah sudah Bapak Ibu sebarkan atau Bapak Ibu presentasikan kepada rekan sejawat Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ceritakan di situ. Kunci untuk mendapatkan validasi itu adalah di refleksi ini, di cerita pengalaman reflektif ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan ya minimal 300 kata untuk tiap pertanyaan. Jadi untuk yang soal nomor satu 300 kata, yang kedua 300 kata, yang ketiga ini 300 kata. Itu adalah di situ salah satu trik agar jurnal Bapak Ibu cepat divalidasi ya. Jadi kemampuan menulis Bapak Ibu sangat dibutuhkan di sini. Kemudian yang ketiga setelah selesai menjawab pertanyaan pengalaman bermakna di halaman selanjutnya Bapak Ibu silahkan menyertakan umpan balik. Ya, umpan balik ini Bapak Ibu minta dari rekan sejawat, dari teman guru Bapak Ibu ya di sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu minta jawaban mereka tentang pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi Bapak Ibu kasihkan mereka pertanyaan seperti ini ya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda setelah mendapat materi? Materi ini pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang pembelajaran sosial emosional? Dan yang ketiga, apa langkah Anda selanjutnya setelah mendapat materi tentang pembelajaran sosial emosional? Nah, jadi saran saya lebih baik ketiga pertanyaan ini Bapak Ibu minta teman Bapak Ibu tulis menggunakan tulis tangan ya. Soalnya ditulis tangan, kemudian jawabannya juga ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian dijadikan PDF dan ditempelkan ke format buat Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya PDF, setelah itu masukkan ke dalam eh, jurnal Bapak Ibu. Ya. Wah, formatnya format JPG boleh foto karena kan bentuknya foto. Nah, jadi untuk ketiga ini silakan ya Bapak Ibu suruh teman Bapak Ibu tulis di kertas ya kemudian Bapak Ibu foto kemudian masukkan di dalam Word jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Setelah menyertakan umpan balik dari rekan sejawat, langkah selanjutnya adalah menyertakan dokumentasi kegiatan ini yang terakhir. Jadi Bapak Ibu silahkan yang pertama itu buat dokumentasi bersama rekan sejawat ya
simulasikan Bapak Ibu itu sedang melakukan presentasi atau sedang menjelaskan materi tentang pembelajaran sosial emosional ya. Jadi PowerPoint-nya silakan dibuat. PowerPoint-nya tak ditampilkan di layar, kemudian difoto, cukup difoto saja ya. Difoto, jadi disimulasikan atau dibuatkan seolah-olah Bapak Ibu ini sedang melakukan presentasi. Ya, jadi itu 3 foto boleh, 5 foto boleh ya. Jadi silakan diatur sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sertakan kegiatan dokumentasi bersama peserta didik. Nah, jadi cukup Bapak Ibu foto tiga foto ya, 3 foto Bapak Ibu beserta peserta didik Bapak Ibu sedang di dalam pembelajaran ya. Usahakan foto itu Bapak Ibu ada di dalamnya ya. Boleh sedang mengajar atau sedang membahas soal. Pokoknya dokumentasikan saja kegiatan pembelajaran Bapak Ibu bersama anak murid Bapak Ibu ya. Jadi itu jadi ada 2 dokumentasi. Yang pertama bersama rekan sejawat dan yang kedua bersama peserta didik. Ya, silakan dibaca panduannya di sini. Kemudian gabungkan semua dokumen dalam satu file PDF. Jadi membuatnya itu di dalam format Word ya seperti ini. Ini kan format Word ini, cuman saya jadikan PDF. Nah, jadi Bapak Ibu gabungkan semua yang tadi ini, 4 ini tadi ya, gabungkan di dalam satu format PDF. Jadi jangan dipisah-pisah. Jadi kan satu format Word itu kemudian di save menjadi PDF. Nah, jadi ketentuan membuat jurnal pembelajaran itu wajib menggunakan Microsoft Word atau Google Docs ya. Jadi tidak tidak usah Bapak Ibu menggunakan Canva atau PowerPoint ya, karena ini akan membuat jurnal Bapak Ibu sangat lama divalidasi atau bahkan diminta untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi dalam jurnal pembelajaran ini bukan yang dinilai itu bukan tampilannya, tetapi kesesuaian prosedur yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi apa yang diminta itu yang dikerjakan ya. Jadi jangan sampai apa yang diminta tapi tidak sesuai dengan Bapak Ibu kerjakan. Jadi lebih baik buat yang simple tapi tepat sasaran ya. Jadi seperti yang udah saya kerjakan ini sangatlah simple ya di dalam bentuk Word, tidak banyak gambar ya, tidak banyak embel-embel, jadi cuma fokus di tulisan. Nah, jadi itu yang membuat cepat sebuah jurnal itu bisa divalidasi. Kemudian usahakan jurnal itu yang refleksi, bagian-bagian refleksi terdiri dari 300 kata atau lebih, seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Ya, jadi silakan Bapak Ibu kemampuan menulisnya dilatih terus. Kemudian yang terakhir validasi jurnal pembelajaran itu maksimal 3 hari setelah penguploadan. Jadi kalau Bapak Ibu mengupload di tanggal 1 itu kemungkinan divalidasi tanggal 4 kalau tidak ada kesalahan atau kalau tidak ada perbaikan. Kalau ada perbaikan biasa memakan waktu sampai 1 minggu untuk divalidasi ulang. Nah, jadi itu ya penjelasan tentang pengerjaan jurnal pembelajaran pada modul 2 yaitu pembelajaran sosial emosional ya. Ini untuk tingkat SD. Jadi kalau untuk tingkat SMP atau SMK silahkan menyesuaikan saja. Nah, jadi itu ya. Jadi ketentuan ini harap dipahami untuk Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ya tampilan yang luar biasa, animasi atau segala macam gambar, foto itu tidak penting ya. Yang penting adalah menggunakan Microsoft Word ini ya Microsoft atau Google Docs ya jadi itu karena di sini yang menjadi penilai itu adalah sistem jadi hindari menggunakan Canva atau PowerPoint ya jadi itu yang sangat perlu diperhatikan karena di sini sudah ada hindari penggunaan gambar yang berlebihan agar lebih mudah terbaca sistem. Nah, jadi sistem itu lebih banyak membaca tulisan daripada gambar-gambar ya. Jadi itu dan alhamdulillah di sini saya juga sudah menyelesaikan ketiga modul ya ketiga modul dalam PPG ini ya saya kerjakan alhamdulillah semuanya sudah divalidasi dan sudah selesai jadi tinggal menunggu saja jadwal selanjutnya untuk apa yang harus dikerjakan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang tahap 3, jika semua jurnal ini sudah selesai atau sudah divalidasi, jangan dulu untuk mengklik tombol daftar UKP. Jadi biarkan saja tombol ini, nggak usah dikacau-kacau atau nggak usah dikotak-atik ya. Jadi fokus di sini saja ya. Jadi itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi jangan pernah mengklik tombol ini sebelum jadwalnya atau sebelum waktunya sudah ditentukan. Nah, itu ya. Jadi untuk kabar yang beredar masalah tidak bisa daftar UKT PPG itu biasanya ada 2. Yang pertama, eh, jurnalnya belum tervalidasi semua, ya belum selesai semua. Dan yang kedua, NIM-nya itu belum dikeluarkan oleh PD Dikti. Ya, jadi NIM-nya itu belum keluar, ya data nomor induk mahasiswanya. Jadi syarat untuk mengikuti UKT PPG itu harus menyelesaikan jurnal ini, menyelesaikan jurnal di
menyelesaikan jurnal di PPG, kemudian memiliki NIM ya. NIM itu didapatkan dari LPTK masing-masing. Jadi itu ya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu pahami mengenai tentang PPG di PMM ini. Ya, jadi untuk semua informasi masalah jadwal Bapak Ibu bisa akses di sini. Jadi nggak perlu bingung lagi ya. Jadi silakan klik di sini kumpulan informasi terkini Bapak Ibu klik di sini dan cari informasinya sesuai dengan Bapak Ibu ikut di piloting yang mana. Kalau piloting satu klik di sini. Untuk piloting yang kedua silahkan di sini dan piloting yang ketiga di sini ya. Jadi untuk piloting yang ketiga atau dia ini bukan piloting lagi tapi PPG bagi guru tertentu bahasanya. Nah, ini untuk jadwalnya ya. Pembelajaran itu dimulai 23 September sampai 4 November ya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan. Jadi jangan sampai jurnal Bapak Ibu itu lewat dari tanggal 4 November. Karena di sini adalah terakhirnya adalah 4 November ini ya. Untuk pengerjaan jurnal ya. Karena di tanggal 7 ya tanggal 7 November sampai 11 November itulah periode unggah dokumen UKP PPG. Jadi itu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya ya. Nah, mohon maaf jika videonya sedikit lebih panjang ya, dan penjelasannya agak ribet, tapi ini semua demi kepentingan kita bersama ya, kebutuhan kita bersama. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tidak dipahami atau yang kurang dimengerti, silakan Bapak Ibu komen di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.